Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Ikhwani, para relawan yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kelancaran semua kegiatan yang dilakukan di rumah Allah ini. Tujuan kita berbuat tidak selamanya harus ada imbalan dunianya. Dan memang itu bagian dari hidup kita. Kalau semuanya harus ada imbalan dunianya, berarti Anda tidak akan dapatkan imbalan di akhirat. Kecuali Allah memberikan kebaikan lagi dalam bentuk kalau niat asasi Anda adalah apa yang diinginkan, apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Para anbiya wal mursalin, semua mereka mengatakan la nas'alukum alaihi ajra. Kami berdakwah, melakukan ini, melakukan itu dengan tantangan dan segala macam risiko dan problematikanya, tidak mendapatkan upah dari kalian. Berbicara masalah adillah dan nusus, saya kira semua kita pernah mendengar dari para asatidz yang lain. Tapi ada satu kisah real, nyata. Sampai sekarang Anda kalau googling di Google akan Anda temukan ada tetangga tempat saya tinggal, perumahan kota wisata di Jakarta, di pinggiran Jakarta itu. Dia punya usaha dagang kecil-kecilan. Tapi sekarang dia punya usaha rumah makan gratis. Coba antum googling akan temukan rumah makan gratis. Sampai beberapa kali sekarang subhanallah namanya mendunia. 2 TV swasta besar di Indonesia, SCTV, RCTI pernah mengundangnya untuk berbagi pengalaman. Kemudian beberapa pekan yang lalu dia minta izin ke saya, Ustaz, saya doakan saya Ustaz, saya sedang diundang ke keliling dunia untuk memberikan pengalaman dari usaha yang dia buat, yaitu rumah makan gratis. Rumah makan gratis itu bukan bayar seikhlasnya, gratis. Anda mau makan ayam goreng, tempe, tahu, juga terkadang ada udang, ya, dia berikan gratis. Bermula dari niat baiknya membantu seorang nenek-nenek, kata dia. Seorang nenek-nenek ketika dia pulang Isya dari Masjid Darussalam di kota wisata itu, dia melihat seorang nenek-nenek berjalan dengan kaki menahan kesakitan untuk diinjakkan. Lalu dia tanyakan, kata nenek kakinya sakit. Dilihat dia pakai handphone, dinyalakan senternya, dan kelihatan, kata dia, kaki nenek itu berlubang kayak ada ulat-ulatnya. Lalu dia bilang, dan nenek-nenek itu sambil membawa karung goni yang sudah lusuh, dia kumpulkan biasanya sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau untuk dijual, seperti sampah plastik, minuman bekas, air mineral dan lain-lain. Dia tanyakan, rumah nenek mau kemana? Mau pulang. Rumah nenek di mana? Di sana. Ya, kisah ini dia sampaikan di beberapa wawancara dia dengan TV nasional tadi. Dia sampaikan, kata dia, nenek mau kemana? Pulang kemana? Ke sana, kata dia. Dipanggilkannya ojek, dibayarkannya, diantarkan tuh nenek ke sana, ke rumahnya, sambil dikasihnya berapa uang yang dia ada di kantongnya. Kemudian kepikir oleh dia, diantarkan nenek tadi dengan dua
ojek, dia juga antarkan nenek itu juga, dibayarnya ojek dua-duanya. Dia bertemu dengan tetangga-tetangga itu, nenek itu siapa? Kata dia, nenek itu sebatang kara di sini, dia hidup ramai-ramai sama kita, yang lain juga mencari barang rongsokan. Terus kata dia, nenek itu kok tetap juga dalam keadaan sakit mencari barang rongsokan. Kalau enggak begitu nenek itu enggak dapat makan, ya. Kalau nenek itu tidak pergi mencari rongsokan, dia tidak akan bisa makan seharian. Maka setelah itu diantarkannya, dan besok dia minta istrinya masak lebih dan diantarkannya setiap hari ke rumah nenek tersebut. Kemudian sampai dia berinisiatif kepada istrinya, bilang masak agak banyak. Dan bila dia melihat teman-teman nenek itu yang para pemulung-pemulung juga diberikannya makan gratis oleh dia. Sampai suatu ketika dia beride untuk membuat rumah makan gratis. Dia jual motornya, dia bikin rumah makan gratis sama sekali untuk kelas manapun, mau kelas menengah, dia memang sasarannya kelas bawah. Menengah boleh, kata dia ketika dia wawancara SBY pun, Pak SBY Presiden Indonesia kelima pernah makan di sini. SBY kan nggak terlalu jauh rumahnya dari situ, dari kota wisata itu di Puri Cikeas. Kata dia, lalu dari mana Anda dapatkan uangnya? Apakah bayar seikhlasnya? Enggak, gratis. Dari uang saya sendiri, saya jual motor begitu. Lalu ketika diwawancara televisi, kenapa Anda lakukan ini? Dia jawab, saya memang kalau orang berpikiran saya rugi dari sisi materi, tapi saya, kata dia, semenjak saya buka rumah makan gratis itu, anak-anak saya dulu sering sakit, sekarang tidak ada lagi yang sakit. Dagangan saya alhamdulillah dulu dapat pas-pasan, sekarang hasilnya bertambah. Bahkan kata dia kan beli, dia jual MP3 Quran dan ceramah-ceramah saya, termasuk dia pernah minta izin ke saya dan saya izinkan ceramah-ceramah saya di Rojak dan di YouTube. Kemudian saya pernah datang ke Glodok, pusat elektronik di sana, dia belanja MP3 atau flash disk untuk dia isi dan dia jualkan. Pernah, kata dia, ada non muslim Chinese perempuan cincik, kata dia, ketika saya beli itu, itu kamu yang di itu ya, yang di televisi itu ya, kata dia, yang punya rumah makan gratis ya, iya, kata dia. Saya nyumbang dong buat kamu juga, kata dia. Ada nyumbang 10 juta, sekarang kata dia terkumpul uang ratusan juta dari banyak kaum muslimin yang menyalurkan rumah makan gratis tersebut. Dan dia, kata dia, sekarang dia sudah buka di 5 kota besar di Indonesia, untuk kota yang lain, ya. Dan sekarang ide ini mau diduniakan oleh dia, oleh beberapa lembaga. Ya. Ketika dia ditanya, kenapa engkau berbuat begini, urusan apa yang Anda inginkan? Kata dia, agama kami Islam begini memang. Itu subhanallah, anak muda dengan kemampuan biasa, dia tidak bukan anak cerdas, cuman dia mau berbuat sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Bukankah di dalam syariat kita, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah memuji tentang orang yang memberikan makan kepada siapa? Anak yatim, miskin, ya, ini biasa. Asir itu siapa? Muslim atau kafir? Tawanan itu muslim atau kafir? Pasti kafir, tawanan perang. Allah puji, artinya orang yang memberi makanan, ya, kepada siapapun Allah puji mereka, ya. Maka Anda, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dia mengatakan sebetulnya dalam agama kami, ya, ini Islam yang menyuruh, saya enggak ada apa-apa, sebenarnya hanya saya mempraktekkan apa yang ada dalam perintah agama Islam. Dengan ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa,
rezeki saya berkah, kemudian sampai anak-anak saya pun dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebagai seorang manusia, tidak selamanya, tidak selalu, dan tidak sedikit-dikit kalau tidak ada imbalan dunia kita tidak mau. Memang hak Anda iya. Ya, tapi ada masanya seorang muslim berbuat untuk mencari kebahagiaannya. Terkadang dunia tidak dia terima, tetapi kebahagiaan yang dia dapatkan lebih dari hal tersebut. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk melakukan semua sesuatu yang tidak bisa mampu dilakukan orang lain. Orang kaya banyak. Yang saya katakan tadi, dia adalah anak muda yang saya tahu jualannya dia di Masjid Darussalam. Kalau besar Jumat ada di parkiran yang terpisah dari masjid, ya, memang diizinkan di situ orang-orang jualan. Dia jualan flash disk harga 75.000. Saya waktu itu mau beli, saya dihadiahin, maaf Ustaz karena ada ceramah Ustaz, saya hadiah satu buat Ustaz, kata dia. Masih ada flash disknya sama saya. Tapi Allah membukakan jalan dengan seperti itu. Sekarang dia namanya masyhur, bahkan diundang ke beberapa negara untuk memberikan motivasi-motivasi untuk orang berbuat baik. Dia bukan orang kaya yang terkenal yang berbuat baik. Padahal dalam Islam ini sudah ada. Dan saya juga kenal dulu, kalau ini mungkin memang seharusnya dia berbuat demikian, orang kaya. Syekh Sulaiman Rojihi, dia adalah direktur Bank Rojihi, bank terbesar Islam sedunia. Asetnya di tahun 2009 saya tahu itu 200 miliar dolar US. Dan setiap dia makan siang, siapapun yang datang silakan masuk di ruang tamu makannya dia di lantai bawah di basement. Setiap makan siang, jarang dia makan siang sendiri. Ada orang kaya, orang miskin, silakan ikut bergabung makan siang. Sampai yang makan siang di rumah dia itu sampai 100 orang, 200 orang. Ya. Tapi ini kalau antum berpikir ini memang dia kaya, dia punya uang begitu banyak, 200 miliar dolar US, gak akan bakal berkurang dari uangnya. Tapi yang ini yang luar biasa, yang memiliki motivasi hanya sekedar ingin bagaimana menerapkan syariat ajaran agama Allah ini dalam mencari kebahagiaan di dunia. Tidak selamanya harus berimbalan materi. Mungkin sama satu juga syekh, ada salah seorang dia pemain bola, kemudian dia ikut menjadi tukang mandiin jenazah di Masjid Ar-Rajihi di Kota Riyadh. Jadi di Masjid Ar-Rajihi Kota Riyadh itu kalau ada yang meninggal, masjid punya ambulan, jemput, asal dihubungin dia jemput jenazah gratis. Kemudian diselenggarakan pemandian Masjid Rajihi, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan. Jadi bagian mihrabnya ini ada yang terbuka satu, di situ ada jenazah. Ketika sholat jenazah, imam pindah ke sana, dibuka pintunya. Kalau pemakaman jelas di sana gratis, tinggal diantar pakai mobil ambulan jenazah tadi. Ya. Yang menarik ada salah satu yang dia adalah mantan pemain bola, kemudian sekarang menjadi relawan karena nggak bergaji juga yang kerja di situ. Relawan memandikan mayat di Masjid Ar-Rajihi tadi. Ketika dia diwawancarai oleh Izaatul Quran, oleh radio Quran di Saudi Arabia, kenapa engkau berpindah profesi dari seorang terkenal sebagai seorang pemain bola menjadi seorang yang tidak terkenal dan tidak punya apa-apa, hanya relawan memandikan jenazah? Kata dia, alhamdulillah Allah menunjukkan saya ke jalan kebahagiaan ini. Dulu saya jadi pemain bola terkenal, orang mengeluh-elukan saya, tapi ibu saya paling benci dan marah ke saya. Namanya pemain bola tentu hidup seenaknya, tidur seenaknya, pergi seenaknya, tidak pernah mengindahkan perkataan orang tuanya. Salat mungkin ada, mungkin tidak, wallahu a'lam. Yang jelas ibunya memarah-marahinya. Semenjak saya alih profesi menjadi memandikan mayat, setiap saat ibu saya mendoakan saya. Setiap saat keluarga dari yang dimandikan mendoakan saya. Semua orang mendoakan saya. Yang ini tidak bisa saya dapatkan ketika saya tenar dulu di dunia. Semoga bermanfaat. Yang kita cari adalah kirana Allah,
tidak selamanya harus dengan dunia yang kita dapat inginkan imbalannya. Wallahu li taufiq wal sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.